Kita mulai ya Pak ya. Perkenalkan, saya Nurul Istiqomah dalam ini mewakili Badan Akreditasi Nasional Provinsi untuk dalam rangka visitasi Pak. Hari ini kebetulan jadwalnya sudah sepakati sama Pak Kepala Sekolah, itu kita akan adakan wawancara. Dan di sini Pak, siapa namanya Pak? Saya dengan Zulhari, Bu. Zulhari Ramadan. Sebagai guru apa Pak di sini? Guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Oh baik, baik PAI dan Budi Pekerti. Apakah semua kelas Pak? Iya, semua kelas. Kelas dari kelas 7 ya. Baik, sebelumnya Pak mungkin kan saya mau tanya ya, karena kan sekolah SMP IT atau Hiria ini dia ada dua ya Pak ya, betul ya? Ada dua, asrama dengan non asrama ya Pak? Iya, ada dua. Baik. Baik Pak, kita mulai wawancaranya. Silahkan dijawab aja Pak sesuai dengan keadaan yang ada di SMP-nya Bapak. Pertama, ini mungkin saya minta diceritakan Pak bagaimana terkait dengan kedisiplinan di sekolah ini, bagaimana jam berapa siswa datang, kemudian ada tidak yang terlambat, kemudian ada tidak hukuman untuk yang terlambat, kemudian berpakaiannya. Mungkin silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya alhamdulillah, saya perkenalkan sedikit. Saya seorang guru mata pelajaran pendidikan agama Islam Budi Pekerti di SMP, sekaligus juga saya sebagai termasuk koordinator bagian anak-anak di pesantrennya, bagian pesantren. Dan alhamdulillah didirikannya juga SMP IT ini tidak lain tidak bukan atas kerjasama memudahkan urusan pesantren yang dulunya kami itu menumpang sekolah di negeri. Sekarang kami sudah punya sekolah sendiri dan alhamdulillah terikat dinas ya. Jadi memang di sini mayoritas atau 80%-nya itu di SMP IT atau Hiria ini anak-anaknya berasrama. Yang 20%-nya itu tentunya anak tempatan yang tinggal di rumah masing-masing. Nah, untuk anak-anak asrama tentunya kalau bicara kedisiplinan, bicara tata tertib, kami sudah kerjasama juga dengan bagian pesantrenannya, yakni ya mulai daripada anak-anak bangun tidur sebelum subuh sampai tidur kembali itu sudah diatur waktunya. Alhamdulillah. Jadi berkenaan dengan terlambat, dengan hukuman itu pun kami sudah bekerja sama juga dengan bagian pesantren. Jadi adapun anak-anak yang terlambat, kami tidak menyalahkan anak, tentunya yang kami tanyakan adalah bagian pondoknya, bagian pesantrennya. Apakah anak ini terlambat dengan sengaja, sudah diberi peringatan, apakah ada jam tambahan dari pesantren sehingga membuat anak ini terlambat. Memang terjadi kendala sejauh ini berkenaan anak-anak yang terlambat ini adalah seputar masalah mandinya, yang antri mungkin airnya macet dan lain sebagainya, mungkin sarapannya yang disediakan dari pesantren yang agak lama begitu, tidak seperti di rumah. Kalau menurut pengamatan Bapak sebagai guru mata pelajaran, siswa-siswa ini kayak gimana sih kedisiplinannya mereka? Oh baik, karena saya guru PAI ya, guru agama, alhamdulillah anak-anak ini untuk ya karena kami merasa dimudahkan dengan kerjasama dengan pesantren ini tadi. Jadi pelajaran agama sendiri menurut saya tidak anak itu tungkus rumus mengejar di sekolah saja. Alhamdulillah sudah ada waktu-waktu tambahan di pondoknya, di pesantrennya, sehingga anak-anak itu materinya itu bahkan lewat daripada buku yang disediakan oleh dinas. Alhamdulillah. Kalau di kelas tidak pernah ada yang terlambat ya Pak masuk kelas, atau mungkin di kelas ada yang pakaiannya tidak rapi atau gimana? Kalau di kelas seperti apa Pak? Oh baik, alhamdulillah karena kami juga di bawah naungan yayasan dan ketua yayasannya itu aktif begitu, yang sering turun ke lapangan. Jadi alhamdulillah anak-anak itu dia sudah diingatkan juga terkait pakaian dari pesantren lah. Dan kami hanya meneruskan di sekolah ini. Alhamdulillah kerjasama ini yang membuat mungkin kami fokus memasukkan ilmu di sekolah ini, bagian akhlak, bagian kedisiplinan itu sudah terbentuk juga dari pesantrennya, begitu. Berkenaan dengan anak-anak yang non boarding, artinya anak-anak yang tidak tinggal di pesantren,
Ya, jadi memang ada program sedikit datang lebih awal untuk anak-anak seperti itu. Karena mereka mungkin waktunya lebih luang kan, lebih luasa. Jadi mereka didatangkan lebih awal, dan ada juga sih anak-anak yang terlambat, tetap kami berikan hukuman seperti mungkin terlambat. Hukumannya itu seputar membaca Quran setengah juz atau 2 lembar setengah, berdiri di depan kelas gitu kan. Kalau untuk seragam dan itu alhamdulillah itu kami tidak temukan anak-anak yang tidak rapi pakaiannya, semuanya sudah tertata rapi karena memang jumlah pesertanya itu masih sedikit. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita ke butir kedua terkait religius. Nah ini nih sebenarnya sudah makanan sehari-harinya SMP Itiatoria ya, tapi tidak apa-apa Pak, tolong dijelaskan bagaimana perilaku siswa terkait dari sisi religiusitasnya, bagaimana anak-anak bersosialisasi atau berperilaku ke guru, mungkin apakah ada kebiasaan yang diharuskan di sekolah seperti kalau ketemu guru harus yang selama ini Bapak sebagai Bapak guru ya, lihat apakah anak-anak itu terbiasa mengucapkan salam ke guru ustaznya mungkin kalau ketemu, ataukah gimana Pak, silahkan diceritakan. Ya, karena yayasan ini memberikan konsep bahwasanya akhlak ilmu dakwah, jadi memang kami lebih mengedepankan berkenaan dengan akhlak. Adapun materi-materi akhlak itu tadi anak-anak harus menjaga adabnya baik sesama teman, sama guru, mobil khusus di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kami mempunyai program juga bahwasanya anak-anak dilibatkan untuk mengikuti sosial di tengah masyarakat seperti gotong royong bulanan masyarakat. Nanti Pak RT-nya itu langsung hubungi dari pihak kepala sekolah dan kepala pesantrennya. Kemudian juga ya berkenaan dengan ini ya suka diundang gitu. Dari segi acara apa saja, berkenaan dengan acara kematian, kemudian pernikahan. Itu anak-anak pesantren juga dilibatkan untuk masyarakat sekitar sini. Bagian-bagian fisik lah mereka disuruh-suruh. Jadi itu tentang tentang kegiatan-kegiatan itu biasanya dipanggil juga untuk di luar sekolah gitu. Sering itu. Alhamdulillah, karena memang kebetulan ketua yayasan kita kan orang tempatan, dan orang tua dari ketua yayasan kami itu merupakan seorang RT, seorang RW di situ. Jadi sangatlah perannya sudah sangat ini di tengah-tengah masyarakat kampung itu khususnya. Baik Pak, selanjutnya kita ke butir selanjutnya nih Pak, terkait dengan tugas-tugas nih. Kalau Bapak kasih tugas ke siswa, itu ada tidak Pak? Bagaimana siswa-siswa itu mengerjakan tugas? Apakah selalu tepat waktu? Apalagi sekarang kan online ya Pak ya, kadang ya selama corona online gitu. Apakah ada yang setengah-setengah atau seperti apa gitu Pak? Silahkan diceritakan. Baik, memang kalangan ya, dari kalangan siswa-siswi kami juga. Kalau untuk anak-anak pesantren saya kira memang aman, karena di situ anak-anak tidak kami bebankan oleh HP, dan memang guru yang memberi tugas berupa luring. Jadi untuk anak-anak pesantren kan mereka tidak dibebankan tidak boleh membawa HP, laptop dan sebagainya. Jadi mereka itu tugasnya itu seperti luring, Bu ya. Nah, adapun anak-anak yang tinggal di rumah ini memang ada kalangan tertentu. Ada yang fasilitas HP-nya bagus dan jaringannya memadai. Ada juga anak-anak yang harus tinggal di keluarganya itu menengah ke bawah. Mungkin dari segi paket dia tidak punya, HP pun terbatas Android, tapi pun jenis-jenis yang kita bilang kentang lah gitu kan. Nah, itu kendala kami. Jadi kalau kayak gitu gimana Pak? Mereka yang terkendala masalah itu kumpul tugasnya seperti apa? Itu kami luringkan. Luringkan. Jadi suruh datang ke sekolah ambil tugas, kemudian diantar lagi besok paginya lagi, dan ambil tugas baru lagi. Tetap prokes begitu ya. Iya. Baik.
seperti itu. Jadi tapi mereka pada dasarnya kalau ada tugas dikerjakan ya Pak ya, sangat jarang ya yang tidak kerjakan tugas Ya, seperti itu, alhamdulillah. meskipun keterbatasan seperti itu ya. Alhamdulillah. Baik Pak. Jawabannya. Baik, selanjutnya Pak terkait dengan perundungan. Kan biasanya kalau sekolah dengan berbasis asrama begitu sangat rentan sekali dengan namanya ya perundungan ya, maksudnya anak-anak tuh sering ejek. Di SMP atau Hiriah bagaimana Pak? Bapak lihat apakah ada kegiatan atau tendensi hal-hal seperti itu? Silakan. Ya, sejauh ini selama SMP berdiri kami menemukan kasus itu cuma 1 kali ya Bu ya. Dan memang Tahun itu berapa itu Pak? 1 tahun yang lalu. Dan terbongkarnya baru-baru ini kami selesai sidangkan dan kami datangkan semua orang tua dan ya langsung dengan ketua yayasannya yang langsung menghadapi. Dan alhamdulillah pelajaran dari kasus yang telah terjadi itu ya kami pun langsung menciptakanlah semua jenis tata tertib peraturan yang berkenaan dengan hal itu. Terus sekarang Jadi ada yang anak yang melakukan perundungan itu gimana Pak? ya itu tadi Bu, alhamdulillah Dia kami nasibnya, maksudnya sekarang dia anak yang melakukan perundungan itu Pak, sekarang apakah masih di sekolah, dibina atau seperti apa Pak? ya alhamdulillah kami juga mendapatkan tawaran ya Bu ya dari apa namanya itu KPI ya. Nah, jadi kemarin itu sempat didatangkan oleh orang KPI untuk mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Dan alhamdulillah mungkin karena yang berbuat dan yang terjadi ini ke anak-anak yang kurang pergaulannya di tengah-tengah kota, ini berasal dari anak-anak yang pinggiran-pinggiran laut lah Bu ya, rumah-rumah mereka. Jadi memang itu sudah menjadi hal biasa ternyata bagi dirinya. Ternyata anak yang disebut ya yang menjadi korban ini adalah ya tidak siap ternyata dibegitukan. Sehingga alhamdulillah kami sudah tangani itu Bu dengan pelatihan-pelatihan yang kami datangkan oleh ahli-ahlinya lah. Jadi Oleh sekarang guru sudah BKK. hampir tidak ada lagi Sudah ya Pak, tidak ada, setelah itu ya? alhamdulillah Bu, bersih daripada hal seperti itu. Baik, terima kasih Pak Zulhari atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Semoga visitasi kali ini kami memberikan hasil baik ya untuk aktivitas SMP Antonia. Amin, semoga. Baik, terima kasih Ya, Pak. terima kasih.